Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'd. Kepada pemirsa semua yang kebetulan membuka video saya ini, saya sesungguhnya sudah lama sekali mempunyai keluhan-keluhan, terutama masalah ya walau bagaimanapun saya sih sesungguhnya tidak peduli ya dengan mereka. Akan tetapi saya sebagai orang Jawa atau orang Indonesia juga responnya itu bukan cuma di hati, akan tetapi ingin saya sampaikan. Maka akan saya sampaikan, dan sesungguhnya sih saya mau menyampaikan sudah lama sekali. Akan tetapi ya mau takut saya salah atau bagaimana, mending saya mencermati dulu atau bagaimana. Sejak pertama ada perselisihan antara Pak Alawi dengan Duriat Wali Sanga atau para Habib, sesungguhnya saya dari dulu sih seneng orang yang cinta atau mencintai Duriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama para habaib dari moyang kakek saya itu juga memerintah kepada saya untuk selalu menghormati dan memuliakan para habaib. Tetapi justru di dalam saya memuliakan atau saya selalu mendengarkan ceramah-ceramah dari para habaib maupun dari Pak Alawi terutama, itu yang sering saya didengar di media-media sosial maupun di televisi. Tetapi sejak pada masa Habib Bahar itu menganiaya dua pemuda gara-gara ngaku Habib sampai babak belur dan merasa kesakitan, setelah itu saya mulai berpikir dan masih terus menerus banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi perbuatan Bahar bin Smith itu. Saya semakin mengurang dan menjadi tanda tanya di dalam hati saya. Apakah Duriat Rasul seperti itu? Dalam seiring waktu perkembangannya atau bergantinya waktu, muncullah suatu konflik antara Duriat Wali Sanga dengan Robito Alawiyah atau para habaib, oknum Habib, yang menyatakan bahwa Duriat Wali Sanga itu terputus karena dari ibu. Kalau dari ibu terputus, apakah Wali Sanga itu mempunyai anak perempuan semua? Kan kita semua tidak tahu. Dan keturunannya di Jawa atau di Indonesia ini banyak sekali. Keturunan para wali itu banyak sekali. Dan mereka tidak tercatat di dalam manuskrip yang lainnya. Kecuali yang di keraton-keraton atau di orang-orang yang besar itu semua masih ada catatannya. Kalau yang sudah kembali ke masyarakat nggak ada catatannya sama sekali. Setelah saya bertanya-tanya apakah Habib yang arogan atau Habib yang seperti Habib Bahar itu, dan itu juga Habib Taufik Asyikal, Habib Rizik Syihab juga, dalam menyampaikan orasi atau kata-katanya itu sering dan juga doanya pun itu buruk-buruk. Dan itu menimbulkan tanda tanya di dalam hati saya. Apakah itu betul Duriat Rasul? Sedang Rasul Muhammad SAW itu menurut saya sendiri dan para kiai yang saya ngaji itu, dan juga sejarah-sejarah Rasul, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi nomor 1 atau orang nomor 1 di dunia dari awal maupun akhir, sebagai uswatun hasanah, contoh di muka bumi ini.
orang yang paling baik, nomor satu akhlaknya di dunia. Tetapi kenapa turunannya kok seperti itu yang tadi saya sampaikan? Kan akhirnya menjadi tanda tanya. Terus muncul lagi konflik antara Bani Wali Sanga dengan Bani Alawi. Dan menjadikannya saya mendengarkan sampai tesisnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan terus menerus berputar bergulir sampai 1 bulan atau 2 bulan ini. Dari pertama adanya konflik nasab yang ada di media sosial ini, saya selalu mengikuti. Saya selalu melihat baik perdebatan maupun caci makian dan lain-lain. Itu ternyata yang banyak caci makiannya itu justru malah dari kaum Alawi, dari oknum-oknum Habib itu sendiri. Dan dari Duriat Wali Sanga itu sama sekali tidak ada caci maki. Justru itu meluruskan, membenarkan, bukan pembenaran. Tetapi kalau yang dari para oknum Habib itu justru malah membenarkan atau pembenaran yang halu dan lain sebagainya. Saya juga termasuk pendengar setia atau selalu mengikuti channel-channel yang berhubungan dengan maraknya isu nasab ini. Baik TIC itu yang dari Aceh, saya selalu mendengarkan, saya mendukung. Karena itu adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki bisa dicerna dengan akal sehat. Dan semua yang bisa dicerna dengan akal sehat itu saya yang pakai. Walaupun saya wong desa, wong gunung, itu di daerah Baturaten. Saya sendiri itu selalu berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Dan keterbatasan inilah yang menjadi saya harus berpikir dan harus sehat dalam saya berpikir. Bergulirnya waktu, saya juga mengamati terus sampai sekarang. Padahal saya aslinya itu sebelum saya tahu bahwa terputusnya Alawi atau Bani Alawi dari cerita dari Ubaidillah maupun Ahmad bin Isa dan lain sebagainya lah, saya tidak tahu itu, saya masih mendengarkan. Justru itu adalah sesuatu yang patut-patut saja. Teksisnya Kiai Imaduddin itu patut-patut saja. Sebab apa? Masuk akal dari pola cara menyampaikan dakwahnya para Habib yang arogan dengan teksisnya Kiai Imaduddin, karena itu tidak nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedang Kanjeng Nabi orang yang terbaik, kenapa turunannya atau duriatnya yang termasuk Habib itu kok seperti itu? Kan menjadi tanda tanya. Dan sampai sekarang pun saya masih tanda tanya. Apakah itu benar, apakah itu tidak? Saya sendiri sampai sekarang masih tanda tanya. Dalam menanggapi hal ini, antara Kiai Imaduddin, Gus Fuad Pleret maupun Kiai Nur Ishak, terus ada siapa lagi itu, Tengku Muda Qori dari Aceh, Said Qori dari Aceh, dan Gus-Gus yang lainnya, Gus Abbas itu Cirebon maupun itu Sultan Cirebon juga. Semuanya yang saya pernah melihat di channel YouTube ini, saya cerna dengan pikiran akal sehat saya, itu adalah benar, bisa masuk akal, sesuai dengan dalil yang ada, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada, bukan halusinasi, bukan halu. Dan kedua-duanya antara para wali atau para kiai pribumi menyampaikan sesuatu itu rasional dan masuk akal. Dalam perselisihan ini antara kedua belah pihak, saya selalu mengikuti. Dan kebanyakan yang banyak sekali caci makiannya, yang seringan menimbulkan atau menyuarakan keluar anjing, keluar babi, keluar kandang kebo, kentut, jangkrik, dan lain sebagainya, itu justru dari
oknum Habib itu sendiri, bukan dari ulama-ulama atau kiai-kiai pribumi. Ini menjadi penilaian saya mana yang benar dan mana yang salah. Karena di situ ada nafsu-nafsu yang tak terkendali dan nafsu-nafsu yang terkendali. Ini tanggapan dari saya sedikit, karena saya punya unek-unek yang sangat banyak sebetulnya. Mungkin di video berikutnya saya sampaikan. Sekilas barangkali yang saya sampaikan banyak sekali kesalahan. Saya manusia biasa yang tidak lepas dari salah. Meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada yang melihat video ini. Barangkali banyak yang tersinggung maupun yang tersakiti. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video dari saya. Apabila ada manfaatnya ya diambil, kalau nggak ada manfaatnya ya dibuang. Ini dari channel saya, Kuswinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.